Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah Desi Jabat SPD MPD, dosen pendidikan guru sekolah dasar di Universitas AKBP Nomensan Pertama Siapa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen berbasis sekolah di SD. Adapun pemaparan ini dalam rangka menuju kerja bukti pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pelajaran. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIMA, yaitu Delivery, Impression, and Assessment. Yang pertama yaitu aspek delivery. Aspek delivery di sini akan menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran. Mata kuliah manajemen berbasis sekolah merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester kelima dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah PG 2725. Terkait aspek delivery pada mata kuliah ini, saya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. CPMK dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara konseptual prosedur, prinsip, dan operasional aspek-aspek manajemen berbasis sekolah yang mencakup landasan berpikir, konsep dasar, dan kajian implementasi. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami substansi manajemen berbasis sekolah sebagai upaya pemberian kewenangan kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya semaksimal mungkin sejalan dengan visi dan misi sekolah tersebut, sehingga pendidikan lebih relevan dan peningkatan mutu sekolah akan terjadi secara langsung. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah MBS diharapkan memahami tentang landasan dan alasan MBS, konsep pengembangan masa depan, karakteristik dan model MBS, dan mutu pendidikan, konsep manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen kesiswaan di sekolah, manajemen keuangan dan pembiayaan di SD, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen humas, strategi implementasi manajemen berbasis sekolah, langkah-langkah dalam penyusunan MBS, kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Sedangkan kajian materi dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah terdiri dari 10 poin. Yang pertama yaitu landasan dan alasan MBS, konsep pengembangan masa depan MBS seperti apa, karakteristik dan model MBS itu bagaimana. Dan yang kedua yaitu konsep manajemen kurikulum dan pembelajaran di SD. Yang ketiga yaitu konsep manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah dasar. Dan yang keempat, manajemen kesiswaan. Yang kelima, manajemen keuangan dan pembiayaan di sekolah dasar. Yang keenam, konsep manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketujuh, konsep manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Dan yang kedelapan, strategi implementasi manajemen berbasis sekolah di SD. Dan yang kesembilan, langkah-langkah penyusunan manajemen berbasis sekolah di SD. Dan yang kesepuluh, kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Untuk mencapai CPMK ini disusunlah sub CPMK yang dibagi dalam 14 pertemuan di luar dari UTS dan UAS. Yang kedua yaitu aspek interaction. Dalam aspek interaction menjelaskan bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini. Bagian interaction secara prinsip saya gunakan adalah berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada prinsip ini saya gunakan yaitu Student Centered Learning atau yang disebut dengan CTL. CTL merupakan sebuah metode yang mendekatkan pada partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Teknik interaksi yang saya lakukan dalam mata kuliah MBS biasanya menyisipkan pertanyaan dalam menyampaikan materi yang bertujuan untuk memicu dan memotivasi siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis serta melatih mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan metode diskusi. Selanjutnya, saya memberikan penghargaan atau pujian kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa merasa memiliki motivasi dan semangat dalam proses perkuliahan. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan sesuai dengan panduan Universitas AKBP Nomensan Pertama Siapa yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aspek pengetahuan bobotnya yaitu 60%, keterampilan dengan bobot 20%, sedangkan sikap dengan 20%. Kategori penilaian yang digunakan yaitu dengan rentang 81 sampai 100 adalah kategori A,
70 sampai 84,99 adalah kategori B, 55 sampai 69,99 adalah kategori C, 40 sampai 54,99 adalah kategori D, 0 sampai 39,99 adalah kategori E. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini terdiri dari 3. Yang pertama, kuis, UTS, dan UAS. Kuis ini bersifat holistik di mana dilakukan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Kemudian UTS itu dan UAS dilakukan oleh fakultas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian sifatnya yaitu secara analitik. Yang kedua yaitu penilaian sikap dengan 4 aspek. Yang pertama disiplin, aktif, yang ketiga yaitu komunikasi, dan yang keempat interaksi. Dengan skala Likert 1 sampai 5, 1 itu tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan yang kelima sangat baik. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan mahasiswa, biasanya saya menggunakan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Sore Bu. Masih semangat? Masih Bu. Ada singkat. Ada yang bersedia yang maju ke depan? Oke, silakan 2 orang. Ya, oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan buka perkuliahan kita. Ayo, Lagu wajib yaitu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3 ya. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Teman-teman, Ibu dosen, mari kita berdoa. Saya tutup dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami, sehingga apa yang disampaikan dosen kepada kami dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga dosen kami yang akan mendampingi kami pada saat ini. Semoga beliau Kau berikan rahmat kesehatan jiwa yang baik serta rahmat ini yang butuhkan dalam hidupnya sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Silakan duduk ya, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama, Korin, Hadir Bu. Leoni, hadir Bu. Edo, Halo Bu. Dewi, Hadir Bu. kita lanjut materi kita dalam pertemuan yang pertama ini, yaitu membahas tentang 3 topik. Yang pertama yaitu landasan dan mengapa MBS itu diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik berbagai model MBS itu seperti apa. Dan yang ketiga yaitu konsep pengembangan pendidikan masa depan. Ketika menerapkan manajemen berbasis sekolah itu nanti kita akan lihat. Nah, sebelum masuk ke tema tersebut, kita harus ketahui dulu atau kita saat ini ingin mengamati bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan sebelum diterapkannya MBS. Menurut saudara, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah baik? Belum. Ada nggak peran guru di sana untuk meningkatkan pendidikan tersebut? Ada. Pasti ada. Apa itu? Bagaimana? Membantu siswa itu untuk belajar. Contohnya pada saat belajar itu, jika anak yang kurang mampu dalam belajar bisa lebih dibuat pembelajaran yang pada saat selesai belajar diajar kembali. Oke, baik. Bagus. Jadi intinya guru itu harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, peran guru itu bisa kita lihat dalam prosesnya. Karena berkaitan dengan manajemen itu biasanya dia berkaitan dengan sistem, yaitu input, proses, dan output. Peran guru itu terlibat di prosesnya tadi. Guru harus berperan atau memiliki kemampuan dalam mengajar siswa agar pemerataan
Saudara presentasi dengan baik. Dua, peran serta pemangkuan kepentingan sekolah itu khususnya masyarakat atau orang tua masih minim. Ketika siswa dilatih di rumah, itu akan memudahkan si siswa untuk belajar dan mengikuti pembelajaran di sekolah dibanding siswa yang belum mempelajarinya sama sekali. Selain itu, ada beberapa alasan yang mengakibatkan atau pendidikan itu harus berbasis MBS. Kira-kira apa lagi? Apa alasan? Jadi alasannya itu karena sekolah itu dianggap yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Kemudian alasan yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Jadi ketika mengambil keputusan di sekolah, sekolah itu pasti memprioritaskan kebutuhannya. Gimana caranya supaya kebutuhan ini terpenuhi? Ayo kita sepakati. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik berbagai model MBS. Jadi saudara, untuk mengetahui karakteristik MBS itu kita lihat dari ketiga sistemnya tadi, yaitu dari output, proses, dan input, atau input, proses, dan output. Kalau dikatakan output di sini, ini berupa luaran. Luaran itu bisa merupakan prestasi yang diperoleh si siswa. Setelah dia lulus, dia gagalnya apa? Itu dia. Paham? Paham. Kemudian kalau dia dari segi proses, nah itu tadi. Bagaimana si siswa ini diproses sehingga dia ketika keluar menghasilkan output yang berprestasi. Prestasi itu tadi ada dua, akademik dan non-akademik. Nah, di dalam proses itu, sekolah dikatakan menerapkan MBS ketika proses belajar mengajarnya bersifat efektif yang sangat tinggi. Bukan hanya aktif, tapi harus efektif. Dan yang kedua, kepemimpinan sekolahnya harus kuat. Dikatakan kuat di sini bukan berarti tidak, tapi dikatakan kuat berarti dia mampu membuat keputusan dengan bijak. Dia memiliki apa? Integritas. Kemudian apa lagi ciri-ciri pemimpin yang kuat? Percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu berdemonstrasi. Itu yang paling penting. Kemudian lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Pengelolaan tenaga kependidikannya yang efektif. Bukan hanya prosesnya yang efektif, tapi tenaga kependidikan artinya di sini pegawainya juga harus diolah dengan baik, efektif. Kemudian sekolah memiliki budaya mutu. Dikatakan berbudaya mutu berarti sekolah ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Contohnya apa? Senyum sapa. Kemudian apa lagi? Bisa lihat sapa. Oke, bagus. Apa ya? Bahasa gaul ya. Oke. Kemudian apa lagi? Bukti budaya mutu. Budaya yang berkualitas itu selain sapa-sapaan apa lagi? Ibadah menunjukkan kelebihan dari sekolah. Senang pada pagi hari. Betul nggak? Ada nggak mutunya senang? Ada. Apa mutunya? Jadi pagi-pagi kalau masuk nggak ya kan? Nah, kemudian apa lagi saudara? Budaya mutu. Misalnya kalau di madrasah dibiasakan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Kemudian kalau di Katolik ada misalnya. Oke, nah seperti itu dia. Kemudian sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Katakan kompak bukan berarti kepala sekolah nggak cakapan sama si guru, tapi harus sama-sama bekerja bersama. Kemudian partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Artinya gurunya kalau disuruh rapat datang, bicara jangan cuma datang, tapi harus memberikan pendapat. Kemudian orang tua kalau diundang rapat datang. Nah seperti itu dia. Nah berikut ini adalah beberapa model-model pembelajaran berbasis sekolah. Model manajemen berbasis sekolah. Mana yang pertama? Saya kan pernah ke Hongkong. Belum ada. Nah hari ini saya bawa saudara ke sana.
Ternyata di sana itu menekankan inisiatif sekolah itu artinya di sana Sekolahnya bagaimana? sekolah yang buat keputusan Keputusan apa? pendidikan. Jadi artinya di sana guru itu diharapkan memiliki inisiatif sendiri untuk bekerja, mengajar, gak perlu dipantau. Gurunya langsung memiliki inisiatif sendiri. Kemudian kalau di Kanada menekankan pengambilan keputusan pada tingkat Sekolah. cuma membuat keputusannya aja di tingkat sekolah. Kalau yang lainnya masih bersifat keputusan. Kalau di Amerika Serikat Sekolah itu sendiri. sekolah itu mengelola sendiri. Hampir sama dengan Indonesia. Kalau di Inggris sekolah itu hanya berhak mengelola dana. MBS yang ideal itu sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah. Tetapi intinya MBS itu mengarah kepada peningkatan mutu supaya sekolah itu Efektif. Konsep pengembangan pendidikan masa depan yang diharapkan ketika sekolah itu mampu menerapkan MBS, sekolah harus bertanggung jawab dalam menerapkan wewenang itu, baik dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan mempertanggungjawabkan kualitas dari sekolah. Itulah yang diharapkan dalam pendidikan masa depan. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Nah, saya akan memberikan tugas kepada saudara dalam bentuk kelompok. Kita bagi satu tim sebanyak 3 orang. Boleh? Boleh, Bu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Silakan berikut ini sebagai kesimpulan yang bisa saudara pahami terkait mata kuliah. Akan saya tayangkan dan nanti saudara diskusikan, bandingkan singkat aja video ini dengan materi kita. Cari benang merahnya apa? Setuju nggak saudara dengan video ini? Zaman sekarang kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pajak kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat maju pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan merombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita belajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai itu seperti di coba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Menurut saudara, berikan tanggapannya terkait video itu dan cari hubungannya dengan materi tadi. Di mana letak wewenang yang diberikan sekolah itu? Dilihat dari jumlah sekolah makin banyak, makin tahun makin banyak. Tapi yang banyak itu belum tentu berkualitas. Nah, jadi apa yang perlu diperbaiki tadi di sana? Katanya
harus dirombak atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Gimana letak wewenangnya? Oke, silakan. Setuju nggak dengan kasus tersebut? Oke, silahkan kelompok Bapak yang mau maju. Oke, silahkan. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita sudah sama-sama melihat video yang ditampilkan di layar, kami akan membuat suatu argumen dari kelompok kami. Dari video yang kita lihat sama-sama tadi, kami setuju dengan permasalahan yang ada di video tadi, karena video itu tadi menceritakan tentang pendidikan kita yang belum maksimal begitu dalam mengembangkan potensi siswanya. Karena apa? Karena standar pendidikan yang disediakan atau di fasilitas sekolah itu sama. Artinya apa? Kemampuan kita kan kembali lagi dulu ke pengertian bahwa peserta didik itu unik dan berbeda begitu ya. Jadi kalau standarnya sama, otomatis siswa itu tidak dapat berkembang. Jadi kan kalau ada misalnya potensinya di dalam non akademik dan akademik disamakan standarnya, maka mereka tidak dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Baik, tadi kan kita udah mendengarkan mengenai video itu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika tidak adanya kekuasaan kepada sekolah kayak gitu. Memang semakin banyak sekolah, tapi belum tentu orang yang lulus dari sekolah itu atau peserta didik yang lulus dari sekolah itu berkompetensi. Maka diterapkanlah MBS. Kenapa tadi yang disampaikan rekan kami, melatih guru, merancang kurikulum itu adalah salah satu dari penerapan MBS. MBS itu artinya semua keputusan, semua kebutuhan yang ada di sekolah itu dilihat oleh sekolah itu sendiri. Apa yang dibutuhkan? Sedikit juga menambahi keterkaitan antara video yang tadi dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dari kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya MBS ini di tiap sekolah itu dapat membantu memperbaiki kualitas tiap peserta didik kemana yang melangkah dengan kualitas yang sangat bagus, dan tidak hanya kuantitas dari segi manapun dilihat. Dengan adanya MBS ini juga pihak sekolah dengan sangat mudah dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung peserta didik untuk membantu dia ke arah lebih baik. Baik, semuanya saya mohon untuk berdiri. Baik, untuk melakukan ice breaking kita pada hari ini, kalian boleh mengikuti instruksi dari saya. Jika saya katakan pagi, kalian tepuk tangannya sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam jangan tepuk tangan. Kita mulai ya teman-teman. Pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Kalian lihat saya, kalian kalau misalnya kan saya bilang hidung, berarti kan harus megang hidung, tapi saya membuatnya yang salah gitu. Hidung gitu. Gak perhatian sih semua. Mata. Mulut. Gigi. Telinga. Untuk menutup kelas kita, maka kesimpulannya akan dibuat oleh mereka berdua. Silakan. Menurut saya, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran kita mengenai MBS itu semua keputusan diambil oleh sekolah, karena pihak sekolah yang mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut dan peserta didik. Di sini guru berperan pada ada 3 karakteristik. Yang pertama input, output, dan proses. Di sini guru sangat berperan pada proses, karena setiap proses anak itu harus dibantu oleh guru. Dan saya di sini ingin menjelaskan sedikit, memberikan kesimpulan tentang MBS yang ada di negara kita, di mana di negara kita menekankan tentang wewenang yang diberikan pemerintah untuk setiap sekolah itu sendiri.
Terus di mana MBS ini juga memiliki tiga karakteristik seperti yang kata teman-teman tadi, itu di input, proses, dan output. Input sendiri itu di mana yang pemasukan dari pemerintah pusat kepada sekolah itu sendiri. Terus juga dalam peserta didik sendiri mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembelajaran yang bisa diterima peserta didik sendiri. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Berikan close-nya. Jadi kesimpulannya ada pengembangan dasar yang melandasi pendidikan di Indonesia itu harus diterapkan dengan menggunakan model MBS yang pertama dari Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, dan yang kedua berdasarkan pemerintahan unit yaitu Undang-Undang Nomor 20 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 dan sekian. Kemudian ada juga beberapa alasan kenapa harus dan wajib diterapkan MBS. Sekolah harus mampu berkompetensi, kemudian sekolah harus sigap dalam menghadapi masalah. Nah, itu adalah beberapa alasannya. Kemudian, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jika tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan nanti tolong dibaca RPS yang sudah saya bagikan, dibahas apa materi yang mau kita bahas di sana. Dan saya harapkan saudara akan memiliki bahan terkait pertemuan berikutnya. Oke? Oke, Bu. Paham? Paham, Bu. Jika demikian, kita tutup kelas kita hari ini dengan doa. Silahkan pimpin dengan doa aja. Baik, sebelum kita pulang dan sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita bersama doa. Tuhan yang baik dan surga, puji dan syukur kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami Kau berikan kesehatan. Tuhan, kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan bukakan pintu hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap pembelajaran yang diberikan oleh ibu dosen kami. Untuk ibu dosen kami, berikan beliau kesehatan agar senantiasa dapat mengajari kami dengan materi-materi yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar kami akan pulang, berkati kami di perjalanan agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Dosa-dosa kami yang begitu besar, hapuskanlah itu supaya kami layak disebut anak-anak-Mu yang terlebih terpuji dan nama Tuhan hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.